Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah pagi. Bapak Ibu, Gereja Betel Indonesia memperingati setiap bulan Juni sebagai bulan keluarga Indonesia. Bulan keluarga Indonesia ini menunjukkan bahwa Gereja Betel Indonesia adalah gereja yang sangat concern, gereja yang sangat peduli terhadap keluarga. Kita bersyukur. Dan karena kita percaya bahwa di dalam keluarga yang sehat, maka akan ada gereja yang sehat. Amin Bapak Ibu. Jika keluarga sehat, maka gereja sehat, gereja kuat, maka akan memberkati masyarakat dan bisa mengubah bangsa. Tapi intinya dimulai dari sebuah keluarga. Dan hari ini saya akan menyampaikan khotbah yang berjudul Kunci Keutuhan Keluarga. Kunci keutuhan keluarga. Siapapun ingin keluarganya utuh. Amin Bapak Ibu. Siapapun ingin keluarganya utuh, pernikahannya utuh, dengan anak-anaknya utuh, dengan menantu mertua juga utuh, tetap kuat. Namun kalau kita lihat, banyak rumah tangga yang berantakan. Saat ini yang trending Bapak Ibu, yang baru saja selesai itu apa? Antara Johnny Depp dan Amber gitu ya. Mereka apa? Di dalam pernikahan mereka hancur gitu kan. Pernikahan mereka hancur, mereka bercerai dan lain sebagainya, dan menjadi tontonan publik sehingga saat ini. Lalu film yang saat ini digemari gitu sudah lewat sih, judulnya Layangan Putus. Tapi itu hal-hal tersebut menunjukkan fenomena yang saat ini terjadi di masyarakat, bahwa banyak keluarga yang hancur, banyak keluarga yang tidak berfungsi, banyak keluarga yang menderita. Ini sangat menyedihkan Tuhan, karena saya percaya bahwa keluarga itu dibentuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Keluarga itu diciptakan Tuhan. Di Taman Eden pertama kali Tuhan memberkati Adam dan Hawa, menjadikan mereka pasangan suami istri, dan Tuhan mengatakan kepada mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Tuhan memberkati keluarga. Namun Bapak Ibu, kita tahu ada satu oknum, yaitu iblis. Iblis itu dari awal kitab Kejadian, dari awal penciptaan yang diserang keluarga Bapak Ibu. Ya, yang diserang keluarga. Ya, yang diserang keluarga. Lihat Adam dan Hawa. Bagaimana kehidupan mereka, yang diserang keluarga, Kain dan Habil. Iblis masuk di dalam keluarga, karena iblis tahu bahwasanya kalau keluarga berfungsi, kalau keluarga di situ bisa benar-benar memuliakan Tuhan, hidup dalam sukacita, damai sejahtera Tuhan, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi yang diserang pertama kali itu keluarga. Maka kita harus terus berjaga-jaga, maka kita harus terus berdoa, maka kita harus minta terus pertolongan Tuhan bagi keluarga kita. Setiap pagi saya dan istri dan keluarga, kami berdoa bersama Bapak Ibu. Kami berdoa, saya berkati anak satu persatu. Saya percaya Tuhan berikan saya tangan untuk memberkati anak, tumpang tangan. Kadang-kadang mereka masih di kamar, ya udah nggak apa-apa kita berdoa, tapi saya tumpang tangan buat anak-anak. Kita berdoa, apa yang kita doakan? Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan hari ini dengan kuat kuasa Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan protek kami Bapak Ibu. Tuhan lindungi kami. Pertama kami berdoa, kami minta ampun sama Tuhan karena kami pasti punya banyak kesalahan. Tapi setelah itu kami minta Tuhan protek kami, Tuhan lindungi kami Tuhan. Jauhkan daripada yang jahat, mara bahaya, sakit, penyakit. Itu doa kami setiap hari, berkati kami Tuhan. Dan Bapak Ibu, karena saya percaya keluarga itu harus dilindungi. Amin Bapak Ibu. Yang terutama paling harus melindungi keluarga adalah bapak-bapak. Amin. Yuk, siapa yang bapak-bapak boleh angkat tangan. Yang di rumah juga kalau bapak-bapak boleh angkatan. Kita yang pertama kali harus menjadi pelindung bagi keluarga. Amin. Lewat doa kita. Tapi kalau kita bapak-bapak gak pernah berdoa bagi keluarga, bagaimana? Ada ibu, ada istri. Betul? Dan itulah, keluarga itu sangat Tuhan inginkan, namun keluarga itu jadi target sasaran iblis untuk dihancurkan. Dan hari ini saya akan menyampaikan tentang kunci keutuhan keluarga. Kunci keutuhan keluarga. Banyak anak-anak yang setelah dewasa dia meninggalkan orang tuanya. Banyak gak Bapak Ibu? Banyak. Firman Tuhan mengatakan bahwa seorang yang menikah dia akan meninggalkan orang tuanya. Kedua orang tuanya bersatu dengan istrinya atau suaminya. Tapi kan bukan berarti meninggalkan begitu saja, melupakan. Tapi kenyataannya banyak anak-anak yang melupakan orang tuanya. Bukankah ini adalah satu contoh bahwasanya keluarga itu menjadi tidak satu, tidak utuh karena anak-anak meninggalkan orang tuanya. Buat kalian yang masih muda, jangan tinggalkan orang tua kalian. Amin. Jangan tinggalkan orang tua. Meskipun nanti sudah berumah tangga, tapi tetap apa? Tetap bersama, tetap berdoa, tetap ada di dalam hati kalian.
Pernikahan banyak yang nggak utuh, itu nggak perlu saya jelaskan. Dan inilah yang terjadi saat ini, maka saya akan menyampaikan kunci keutuhan keluarga. Bapak Ibu, kunci keutuhan keluarga menurut Bapak Ibu apa? Boleh? Saya mau tanya deh. Apa kira-kira kunci keutuhan keluarga? Pak Daniel apa Pak Daniel? Takut akan Tuhan. Mungkin yang lain, kunci keutuhan keluarga. Gihon deh yang di depan nih. Kasih. Ya. Semuanya itu betul ya. Tapi saya mau menyampaikan satu kunci. Ya. Takut akan Tuhan jelas. Keluarga nggak takut akan Tuhan yang akan bisa utuh. Tapi ada satu kunci yang membuat keluarga tetap utuh. Yaitu pengampunan. Amin. Pengampunan. Tanpa pengampunan di dalam keluarga, maka hubungan relasi di dalam keluarga pasti nggak bisa berjalan dengan baik. Harus ada pengampunan. Mengapa pengampunan adalah kunci keluarga tetap utuh? Karena seluruh anggota keluarga tidak sempurna. Mereka sering melakukan kesalahan, mereka suatu saat akan mengecewakan. Istrimu, suamimu, anak-anakmu pasti akan mengecewakan, suatu saat akan salah mengerti, suatu saat akan salah paham, atau bahkan mungkin sudah sampai saat ini sering salah paham. Dan setiap anggota keluarga berpotensi untuk menjadi orang yang terus-menerus melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Amin. Berpotensi. Kalau ibu tanya kepada istri saya, siapa orang yang paling sering bersalah kepada dia sepanjang hidupnya? Pasti jawabannya saya. Karena saya paling dekat dengan dia. Karena saya suaminya. Berpotensi. Tapi kenapa kami saat ini masih tetap bersatu sebagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena ada pengampunan. Dan Yesus katakan di dalam Matius 18:21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Kata Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Jadi Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kalau ini ada saudaraku yang betul-betul memang keterlaluan, ya, itu sampai berapa kali aku mengampuni dia?" Kata Yesus, 70 kali 7 kali. Artinya apa? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Pengampunan yang beri tidak terbatas. Itulah standar hidup orang percaya, Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat, pengampunan yang diberikan tidak terbatas, itu biasanya terjadi di mana, Bapak Ibu? Di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Kalau di kantor Bapak Ibu ada yang namanya SP1, SP2, SP3, betul? Surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3. Tapi kalau karyawan sudah dikasih peringatan 1, 2, 3 tidak mau nurut, akhirnya apa? Dipecat. Nggak mungkin sampai 70 kali 7 kali. Tapi itu di luar Bapak Ibu. Tapi kalau di dalam keluarga, di dalam hubungan sebagai orang percaya, pengampunan adalah tidak terbatas. Tidak terbatas. Dan ayat ini cocok sekali diterapkan di keluarga. Tempat di mana engkau dan saya melakukan kesalahan, keluarga melakukan kesalahan, namun harus ada pengampunan yang tidak terbatas. Inilah kunci dari keutuhan keluarga. Inilah kunci keutuhan keluarga. Tanpa pengampunan, keluarga tidak mungkin dapat utuh. Dan jika kita mengampuni secara terus-menerus, jika kita tidak mengampuni secara terus-menerus, maka akumulasi kepahitan, itulah yang akan menghancurkan setiap hubungan. Seorang anak itu, bapaknya bersalah, bapak bersalah itu biasa. Ya, anak bersalah juga biasa, tapi diakumulasi. Terus-menerus, diingat-ingat, gak diampuni. Suatu saat hubungan tersebut akan apa? Akan hancur. Karena tidak ada pengampunan. Pengampunan adalah memberi maaf, memberi ampun, sehingga orang yang bersalah diampuni. Ada hubungan yang diperbaiki. Di dalam pengampunan tidak ada kemarahan, kebencian, ingin balas dendam. Karena kesalahan itu sudah diangkat. Di dalam pengampunan kesalahan sudah diangkat, tidak diingat-ingat. Dan itulah yang Tuhan lakukan bagi kita para pendosa. Amin Bapak Ibu. Tuhan gak mengingat-ingat kesalahan saya. Tuhan gak mengingat-ingat. Kalau Tuhan gak ingat-ingat kesalahan saya, apalagi saya. Apalagi kita Bapak Ibu. Ya, kita jangan ingat-ingat kesalahan kita. Amin. Jangan ingat-ingat kesalahan pasangan kita, anak kita, mertua kita, menantu kita. Tuhan gak ingat-ingat kok. Ya.
kalau dia sudah datang kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Dan hari ini saya akan sampaikan perikop yang saya percaya Bapak Ibu sudah sangat familiar, tentang perumpamaan tentang anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai ayat ke-32. Perumpamaan anak yang hilang ini menunjukkan tentang kasih Bapa yang begitu besar bagi kita setiap orang yang berdosa. Kasih Bapa begitu besar. Namun saya mau melihat ini dalam satu sudut pandang keluarga. Kita lihat perumpamaan anak yang hilang. Ini sebetulnya terjadi di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Settingnya di dalam keluarga. Perumpamaan yang Yesus buat di dalam keluarga. Kita lihat ya betapa Yesus itu mengasihi keluarga dan Yesus betul-betul concern sama keluarga. Yesus memberikan perumpamaan aja tentang keluarga. Mari kita lihat Bapak Ibu satu persatu di mana kita bisa belajar tentang pengampunan. Lukas 15 ayat 11. Saya baca ya Bapak Ibu ya. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saya melihat di sini, kita lihat di dalam kehidupan keluarga ternyata ada yang melukai dan ada yang terluka. Bapak Ibu, di keluarga Bapak Ibu ada yang pernah mengalami seperti ini? Ya. Ada yang melukai dan ada yang terluka. Siapa yang melukai dalam perumpamaan ini? Yang melukai adalah si anak bungsu ini. Anak bungsu ini sungguh melukai ayahnya. Ia minta warisan saat ayahnya masih hidup. Minta warisan saat ayahnya masih hidup. Dan begitu ia mendapatkan uang tersebut, dihabiskan uangnya. Dan ia tinggalkan ayahnya. Wah, ini keterlaluan ya Bapak Ibu ya. Keterlaluan loh. Sudah dapat uangnya, lalu ditinggalkan ayahnya. Dan ia dikatakan di sini apa? Ia pergi ke negeri yang jauh. Artinya apa? Aku mau pergi sejauh-jauhnya. Kalau misalkan di Jakarta, udah sekarang aku dapat uang dari papa berapa miliar gitu kan. Oke, sekarang aku mau pergi ke mana? Ke yang paling jauh misalkan. Ke Norwegia. Artinya apa? Dia mau melupakan ayahnya. Bye, selamat tinggal. Aku sudah punya semuanya. Aku gak butuh lagi kamu. Waktu kecil aku butuh kamu. Kalau tanpa kamu, maka aku gak bisa sekolah, gak bisa kuliah. Tapi sekarang aku sudah punya uang, which is itu uang warisan, aku pergi meninggalkan kamu. Aku gak mau care sama kamu. Kamu kalau tua nanti sakit dan lain sebagainya, ya gak apa-apalah, saya gak mikir, saya udah di Norwegia sana. Betapa jahat anaknya ini Bapak Ibu. Betul ya? Di dalam keluarga ini mungkin loh terjadi seperti ini, luka yang sangat dalam. Ya. Ayahnya ini pasti merasakan sakit hati. Harta yang diperoleh dengan susah payah dihabiskan anaknya dengan begitu saja. Anaknya meninggalkan bapaknya yang dari kecil sudah dibesarkan, dikasihi. Betapa sakit hati bapaknya. Namun kita harus sadari bahwa ini yang sering terjadi di dalam keluarga. Ada yang melukai dan ada yang terluka. Ada yang melukai dan ada yang terluka. Mungkin terluka karena perkataan. Banyak anak-anak yang terluka karena perkataan orang tuanya. Banyak anak-anak yang terluka karena perkataan dari mungkin siblingnya ya, kakaknya atau adiknya. Ini yang terjadi di dalam keluarga dan kadang-kadang kita tidak menyadari betapa luka tersebut sangat dalam. Ya. Maka Bapak Ibu kita harus jaga perkataan kita terhadap anak. Amin Bapak Ibu. Jangan suka kata-katain anak, benar ya? Jangan suka mengutuki anak. Saya sering melihat gitu kehidupan keluarga yang kalau ngomong sama anak tuh sembarangan ya. Dan itu bagaikan untuk orang tua bagaikan doa buat anak tersebut. Anak tersebut akan jadi seperti apa yang kita ucapkan. Maka saya sering mengucapkan pada anak saya ya, kamu hebat, kamu pinter, kamu rajin. Kakak paling cantik, dedek paling ganteng. Kata-kata yang membuat dia encourage, bangkit, bangun. Ya. Dan di dalam keluarga juga ada luka karena ketidaksetiaan, perselingkuhan. Saat ini banyak sekali Bapak Ibu perselingkuhan. Ya.
di kalangan orang Kristen, orang percaya, yang jelas-jelas firman Tuhan mengatakan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Perselingkuhan. Bahkan seorang tokoh Kristen, artis rohani, berselingkuh. Dan saya sungguh heran pada saat orang-orang Kristen tidak mau bersuara dengan keras bahwa perselingkuhan itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka tetap memuja artis tersebut. Kita harus menjadi suara kebenaran, Bapak Ibu. Amin. Kita harus menjadi suara kebenaran. Kalau memang tidak benar, kita katakan salah. Ya. Kalau memang misalkan seseorang tersebut sudah melakukan kesalahan di dalam pernikahan, kita bilang salah. Nggak boleh kita katakan, wah ini kan istrinya yang bersalah, cekcok melulu, segala macam, ya wajar lah. Ya nggak bisa seperti itu. Kita harus setia pada kebenaran, Bapak Ibu. Kalau kita nggak setia terhadap kebenaran, apalagi yang bisa dipercaya dalam hidup kita. Amin? Nggak ada yang bisa dipercaya dalam hidup kita kalau kita nggak setia terhadap kebenaran. Ada juga luka-luka di dalam keluarga karena tidak ada perhatian, child neglect. Child neglect, tidak perhatian terhadap anak. Bapak Ibu kalau tidak memperhatikan anak, itu ada undang-undangnya itu dianggap sebagai apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Kalau anak-anak tidak jelas nih makannya apa hari ini, betul? Wah anak cari sendiri sana. Nah itu kan tugas orang tua untuk anak kecil, menyediakan makan buat mereka, itu termasuk kategori child neglect. Jadi anak itu makannya Indomie terus, karena orang tuanya tidak menyediakan. Nah itu salah Bapak Ibu. Kita harus menyediakan makanan buat anak, kita harus memikirkan, wah kalau saya sangat diberkati, ya Ibu Nunik aja sampai sekarang masih menyediakan makanan buat kami, kirim makanan. Mama masak ini ya hari ini. Karena itulah orang tua selalu memperhatikan anaknya. Harus diperhatikan, sekolah anakmu diperhatikan. Kalau engkau rindu anakmu punya masa depan yang baik, Anda masih muda sekarang mulai memikirkan bagaimana menabung buat sekolah anak. Dipikirkan Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh. Itu yang namanya memperhatikan anak. Banyak sekali child neglect, anak-anaknya ditelantarkan. Neglect, diterlantarkan, ini menimbulkan satu kesakitan di dalam hati anak. Terluka Bapak Ibu, terluka. Dan itulah yang terjadi di dalam keluarga. Keluarga yang harusnya menjadi tempat pertama kita mengalami kasih, menjadi tempat pertama kita merasakan luka. Ironis, tragis. Lalu yang kedua, kita lihat ada sebuah hal yang sangat luar biasa ya di ayat ke-14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Jadi anak ini memang gak ada perhitungan, dia habisin semua uangnya dan dia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Dari seorang anak saudagar menjadi seorang penjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Berikutnya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Kita lihat di sini Bapak Ibu, timbul kesadaran, ya. Timbul kesadaran dari si anak untuk kembali datang kepada bapaknya. Yang pertama ada yang melukai dan ada yang terluka. Yang kedua kita lihat dari ayat 14 sampai ayat 18, timbulnya kesadaran untuk kembali kepada bapaknya. Timbul kesadaran. Suatu saat anak ini karena sudah mengalami satu kebangkrutan yang amat sangat, dia sadar, dia berbalik, dia datang kepada bapaknya. Ia menyadari kesalahannya, ia menyadari kekeliruannya. Dan di sini kita bisa belajar Bapak Ibu, ada saatnya di mana seorang itu akan sadar akan kesalahannya. Amin.
Ada saatnya di mana seseorang itu akan sadar akan kesalahannya. Artinya firman ini mengatakan kepada kita selalu ada pengharapan. Amin Bapak Ibu. Selalu ada pengharapan. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya anakku sudah meninggalkanku, sudah tidak peduli sama orang tua, udah selamanya seperti itu. Enggak, saya mau katakan kalau di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Amin. Istrimu sudah meninggalkanmu, suamimu meninggalkanmu, rumah tanggamu berantakan, rumah tanggamu hancur dan lain sebagainya. Tapi di dalam Tuhan kita lihat di sini, anak ini anak yang sangat jahat aja suka bisa berbalik. Karena dia tidak memprediksi bahwa dia akan miskin melarat. Dan itulah di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Jika kita di dalam Tuhan, ada sesuatu yang kita tidak boleh hilang Bapak Ibu, selama hidup kita. Apa itu? Pengharapan. Amin? Pengharapan. Sehingga kita melihat situasi, kita tidak berpikir bahwasanya inilah akhir dari segalanya. Oh, suami melakukan kesalahan, lalu kita berpikir secara fatalistik. Oh, inilah akhir dari segalanya. Enggak ada yang bisa mengubah ini. Suamiku akan tetap seperti itu. Oke, kita berarti putuskan pernikahan sekarang. Enggak ada pengharapan. Firman Tuhan mengingatkan kita selalu ada pengharapan. Anakmu bisa berubah. Menantumu, mertuamu bisa berubah. Orang tuamu bisa berubah. Karena ada Tuhan. Pengharapan adalah suatu proses penantian akan hal-hal yang akan terjadi nanti dalam kehidupan. Dan satu hal yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang kita lihat. Lalu berikutnya, ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Berikutnya, slide berikutnya. Kita lihat ada sebuah pengampunan yang segera. Katakan bersama, pengampunan yang segera. Inilah yang membuat pemulihan di dalam keluarga. Inilah yang menjadi kunci keutuhan sebuah hubungan di dalam keluarga. Ada pengampunan yang segera. Bapak Ibu, berapa besar kesalahan yang dilakukan anak tersebut. Tapi pada saat anak tersebut datang kepada bapaknya dan bapaknya melihat dari jauh anakku sudah kembali. Maka bapak itu tidak menunda-nunda. Gak berpikir, gak berkata, wah datang dia. Udahlah nanti saya pikir-pikir dulu. Saya mau membereskan hati saya dulu. Atau biarlah dia sadar akan kesalahannya. Enggak. Kita lihat di sini bapak ini berlari Bapak Ibu. Bapak ini berlari. Ayat ke-20, ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Gak ada syarat apapun, berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Bapak ini gak menunda-nunda, tidak berpikir. Banyak di antara kita yang menunda-nunda pengampunan Bapak Ibu. Ditunda-tunda. Nanti dulu. Tunggu supaya dia benar-benar bertobat. Tapi kalau kita tidak segera mengampuni di dalam keluarga kita, maka kesalahan akan ditumpuk. Dan akan diingat-ingat. Dan semakin banyak, akan semakin berat buat hubungan itu dipertahankan. Amin Bapak Ibu. Semakin berat hubungan itu dipertahankan karena tidak ada pengampunan yang segera. Orang tua kepada anak-anak, kalau anak-anakmu melakukan kesalahan, ampunilah kesalahan mereka dengan segera. Saya sebagai orang tua sering melakukan kesalahan. Salah. Tiba-tiba marah untuk sesuatu yang anak saya berusaha mau menjelaskan. Ini sebetulnya apa, tapi saya sudah marah. Lalu saya baru sadar, oh iya, dia belum menjelaskan, saya sudah marah. Saya datang kepada anak saya minta maaf. Saya peluk anak saya katakan, kamu mau memaafkan ayah kan? Mau memaafkan papa kan? Dan bilang, iya Pak. Udah itu yang saya lakukan. Nggak usah gengsi Bapak Ibu, walaupun kita orang tua. Ya. Lalu anak-anak juga kalau orang tuanya melakukan kesalahan, orang tuanya datang minta ampun, minta maaf, ya berikan pengampunan dengan segera. Di dalam pernikahan, hubungan mertua dan menantu, jangan ingat-ingat kesalahan orang tua, suami, istri, anak-anak, mertua, menantumu. Berilah pengampunan dengan segera. Inilah kunci dari sebuah keluarga yang utuh. Tidak ditunda-tunda. Berikutnya.
ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ayat ke-22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Bapaknya langsung mengadakan pesta. Ya. Mengadakan pesta luar biasa karena anaknya sudah kembali. Tapi perhatikan Bapak Ibu di ayat ke-25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi surling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena anakmu telah kembali dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Yang ketiga kita lihat Bapak Ibu, anak sulung yang gagal melihat keberdosaannya. Gagal melihat keberdosaannya. Anak sulung ini menganggap bahwa dia lebih baik dibandingkan adiknya. Sehingga dia protes sama bapaknya, kenapa aku gak pernah dibuatkan pesta, sementara anakmu yang satu itu, yang sulung, yang bungsu itu. Dia yang sudah menghabiskan semuanya. Dia yang sudah tidak baik terhadap engkau. Dia sudah tidak setia terhadap keluarga kita. Tapi pada saat dia kembali, engkau membuatkan pesta baginya. Anak sulung ini menganggap dirinya lebih baik dibandingkan anak bungsu. Seseorang yang tidak mau memberi maaf dan pengampunan, sebenarnya karena ia merasa lebih baik dibandingkan orang yang bersalah kepadanya. Amin Bapak Ibu. Gak mau ngasih pengampunan. Istriku bersalah kepadaku. Aku tidak memberikan pengampunan. Karena aku ngerasa aku lebih baik. Gak akan dikatakan sih, tapi ada di dalam hati. Seperti anak sulung. Ya. Rasa lebih baik. Apakah kenyataannya seperti itu Bapak Ibu? Apakah kenyataannya seperti itu? Belum tentu. Belum tentu. Yakobus 3 ayat 2. Next slide. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Amin Bapak Ibu. Kalau ada seseorang yang bersalah di dalam keluargamu, anakmu, siapapun itu, kita harus sadar bahwa juga kita itu bersalah. Ada kesalahan kita. Karena firman Tuhan mengatakan kita semua bersalah dalam banyak hal. Artinya apa? Semua tanpa pengecualian, siapapun melakukan kesalahan dan siapapun sudah berdosa. Dalam banyak hal. Bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi dalam banyak hal Bapak Ibu. Kita itu bersalah dalam banyak hal. Seorang yang suaminya berselingkuh dan dia tidak mau memaafkan suaminya. Tapi dia lupa bahwa dia juga sebetulnya ada kesalahan yang lain. Dia nggak lihat kesalahannya. Berikutnya, dalam Matius 7 ayat 3-4. Kita harus sadar Bapak Ibu, kenyataan dosa kita sendiri. Kalau kita nggak mau memberikan pengampunan, menunda-nunda pengampunan, sebetulnya kita nggak sadar kenyataan dosa kita sendiri. Kita nggak sadar. Di dalam Matius 7 ayat 3-4. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Kita nggak sadar akan kesalahan kita, tapi kita lebih menyadari kesalahan orang lain. Ya.
Kesalahan orang lain itu lebih kita pahami, lebih kita mengerti, kita ungkit-ungkit. Tapi kita sendiri nggak sadar. Ya. Mungkin kita mengatakan, ya wajar Pak. Ya. Kalau saya nggak mengampuni dia, kesalahannya besar sekali Pak. Kesalahannya besar sekali, dia berulang kali bersalah, berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Wajar lah Pak, kalau saya nggak mengampuni dia. Gimana bisa sih Pak? Tapi firman ini adalah bagi seseorang yang punya pemikiran seperti itu. Loh, kamu nggak sadar bahwa dirimu itu berdosa. Bahwa dirimu itu juga mempunyai sebuah kesalahan yang sangat besar. Ada balok di dalam matamu. Inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sering orang nggak bisa memberikan pengampunan, menganggap orang lain lebih buruk dibandingkan dirinya sendiri. Berikutnya. Mari kita baca di ayat ke-21. Ayat ke-21. Lukas 15 ayat 21. Yuk kita baca 321. Kata anak itu, yuk 321 Bapak Ibu. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dari pernyataan si bungsu ini kita bisa lihat. Dia katakan, Bapa, aku telah berdosa, yang pertama kali dia sadari, terhadap sorga. Bapak, kalau aku meninggalkan engkau, kalau aku menghamburkan uangmu, kalau aku minta warisan padahal engkau belum mati Bapak. Yang pertama kali aku berdosa kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan aku harus menghormati orang tua. Anak ini paham hakikat dosanya, punya perspektif yang benar terhadap dosanya. Aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Dan dikatakan apa setelah itu? Dan terhadap Bapa. Pada saat seseorang berdosa, hakikat dosanya, ia sebetulnya sudah berdosa kepada Tuhan. Pada saat seorang di dalam pernikahannya, ia tidak setia, ia bukan tidak setia terhadap istrinya atau suaminya. Yang pertama kali ia tidak setia terhadap Tuhan. Terhadap janji pernikahan yang dia berikan di hadapan Tuhan. Jadi yang dihianati pertama kali bukan suaminya atau istrinya, tapi Tuhan yang dihianati pertama kali. Inilah hakikat dosa. Melawan Tuhan. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Yang pertama kali dia berdosa itu terhadap Tuhan. Namun jika ia bertobat, kalau dia sudah berdosa dan dia bertobat, maka Tuhan yang suci itu, Tuhan yang kudus itu, Tuhan yang maha besar itu, Tuhan akan mengampuni dosanya. Amin Bapak Ibu. Oh, padahal Tuhan itu suci, kudus, maha besar, tidak punya kesalahan apapun. Dia selalu memperhatikan, dia selalu memberikan pemeliharaan bagi dia, berkat-berkat berkelimpahan. Dan orang datang kepada Tuhan minta ampun. Tuhan itu memberikan pengampunan dengan segera. Dilupakan Bapak Ibu. Sama seperti respon bapaknya yang ada di dalam Lukas 15 ini. Bapaknya memberi pengampunan dengan segera. Bahkan bukan hanya itu. Memberikan jubah yang terbaik. Mengenakan cincin pada jarinya dan sepatunya. Harkat martabatnya diangkat kembali. Dari lumpur dosa, harkat martabatnya diangkat kembali. Kita kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Amin. Dulu kita hidup di dalam dosa, di dalam lumpur dosa. Tapi pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita bukan hanya diampuni Bapak Ibu, tapi kita diangkat. Amin. Kita diangkat. Kita di apa? Diberikan semua yang terbaik di dalam hidup kita. Dipercaya Tuhan, bukan hanya diangkat, dipercaya Tuhan untuk melayani Tuhan Bapak Ibu. Melayani Tuhan itu sebuah apa Bapak Ibu? Sebuah beban? Bukan. Melayani Tuhan itu sebuah kesempatan, sebuah penghargaan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Sebuah penghargaan.
dipercaya Tuhan, diberikan karunia oleh Tuhan, maka kita semua yang sudah diangkat dari lumpur itu oleh Tuhan, diampuni dosa-dosanya. Kalau kita dipercayakan Tuhan untuk melayani, melayanilah dengan ucapan syukur. Amin Bapak Ibu. Iya, karena kita dipercaya Tuhan. Ini seperti anak ini nih, dipercaya Tuhan. Dipercaya Tuhan. Dan Anda ingat ketika Daud berdosa terhadap Batseba? Pada saat Nabi Nathan datang kepada Daud dan mengingatkan tentang dosanya. Apa yang dikatakan Daud? Mazmur 51 ayat 6. Daud berkata apa? Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Daud memiliki perspektif yang benar akan dosanya. Daud telah bersalah berdosa kepada Batseba. Daud telah bersalah kepada suaminya Batseba, Uria. Daud juga bersalah terhadap keluarganya. Daud juga bersalah terhadap bangsanya, di mana bangsanya mempercayakan dia sebagai raja, namun Daud mempergunakan kesempatan itu dengan tidak baik. Dia sudah menyinggung teman-temannya, dia bersalah terhadap banyak orang, tetapi Daud memiliki perspektif yang benar. Tuhan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Mazmur 41 ayat 4, Daud mengatakan, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkau sajalah aku berdosa. Dan Tuhan mengampuni dosanya. Tapi ini ironisnya Bapak Ibu. Yang kedua, dia melakukan, Allah yang bersalah itu melakukan kesalahan terhadap siapa? Terhadap sesamanya kan? Terhadap suaminya, terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Dan kita tidak mau mengampuni dia. Ironis. Kita yang sudah diampuni Tuhan, kita nggak mau mengampuni. Padahal Tuhan sudah mengampuni dia kok. Tuhan mengasihi dia. Tapi kita tidak mau mengampuni. Sebagai penutup Bapak Ibu, mungkin Anda saat ini memiliki pernikahan yang susah. Memiliki keluarga yang susah. Konflik di dalam keluarga. Tapi saya ingin ingatkan saat ini bahwa apapun masalah yang Anda hadapi adalah alat Tuhan, kesempatan bagi kita untuk semakin dimurnikan dan dibentuk. Amin Bapak Ibu. Kita semakin dimurnikan dan dibentuk dan menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Jadi jangan lari di dalam proses ini. Meskipun memang hal itu menyakitkan. Seseorang yang suami istrinya tidak setia pasti akan sangat sakit, pasti akan sangat menyakitkan. Tetapi Tuhan bisa pakai untuk semakin menguduskan engkau. Kalau fokus Anda adalah untuk semakin dikuduskan, maka Tuhan akan dimuliakan lewat hal ini. Amin Bapak Ibu. Mari kita baca ayat yang terakhir dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 23. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Mengampuni itu tidak mudah. Pasti tidak mudah. Tapi dikatakan ini adalah satu kasih karunia. Kalau seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Banyak orang yang karena di dalam pernikahannya bermasalah, dia nggak mau menanggung penderitaan itu. Enggak, aku mau lepas dari pernikahan ini. Aku biasanya yang dikatakan itu, aku deserve, aku berhak untuk hidup bahagia. Seperti itu kan, aku lepas dari pernikahan ini, aku berhak hidup bahagia. Tapi firman Tuhan berbeda dari pendapat yang banyak saat ini. Firman Tuhan mengatakan, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, itu adalah kasih karunia dari Allah. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kalau kita berbuat baik dan kita menderita karenanya, di
dalam pengampunan itu, maka itu adalah kasih karunia dari Allah. Karena setiap orang percaya dipanggil untuk menderita. Kita katakan bersama Bapak Ibu, setiap orang percaya dipanggil untuk menderita. Kita lihat berikutnya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ternyata untuk itu Bapak Ibu kita dipanggil. Untuk bisa melakukan, memberikan pengampunan meskipun itu berat, memang berat. Tidak ada yang bisa mengatakan pengampunan itu mudah, enggak ada. Mempertahankan keluarga yang memang berat itu berat sekali. Tapi untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah kita jadi orang percaya. Karena apa? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus sudah menderita bagi kita. Dia mati di atas kayu salib, dia dicaci, dimaki, dihina, tapi dia menanggung semua itu. Karena demi dia menyelamatkan kita. Kalau kita mau menyelamatkan keluarga kita, maka kita harus mengikuti teladan Kristus. Amin Bapak Ibu. Menanggung penderitaan. Tapi Tuhan katakan segala perkara bisa ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ayat ke-22, ia tidak berbuat dosa. Yesus tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci, maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tidak ada satu orang pun yang pernah menderita secara adil seperti yang Yesus alami. Yesus itu menderita dengan sangat tidak adil. Dia tidak berdosa sama sekali, tidak melakukan kesalahan sama sekali, namun ia menderita lebih daripada yang pernah dialami siapapun di dalam dunia ini. Di dalam penderitaannya ia tidak pernah membalas. Ia menerima dan memberikan dirinya kepada Bapa. Bahkan di atas kayu salib dia katakan apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Justru karena apa yang ia lakukan, karena ia menanggung penderitaan tersebut, kita diselamatkan Bapak Ibu. Amin. Kalau kita mau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menyelamatkan, untuk menguduskan, untuk membawa keluarga kita datang kepada Tuhan, memang kita harus mau dipanggil untuk ikut menderita. Amin Bapak Ibu. Jadi kunci keutuhan di dalam keluarga adalah pengampunan. Dan kita tidak mungkin bisa mengampuni kalau roh Tuhan tidak menguatkan kita. Amin. Dengan kekuatan kita sendiri gak mungkin, maka kita harus hidup di dalam Tuhan. Minta Tuhan menguatkan kita, memberikan kemampuan kepada kita. Saya percaya kuasa Tuhan itu akan memampukan kita bisa mengampuni. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa keluarga Bapak Ibu akan terus utuh. Bukan hanya utuh, namun akan memuliakan nama Tuhan.